Bagaimana bisa barang KW seperti ini dibanderol dengan harga yang lebih mahal dari produk aslinya? Dan yang berencana mau beli motor ini patut diperiksa kesehatan jiwanya, sehingga bisa bersaing langsung dengan Yamaha NMAX maupun PCX dari pabrikan sayap kepak, dengan mesin Kawasaki yang digaspol langsung dangal, bukan malah ngikutin Suzuki yang sekarang jadi pelawak. Peluncuran Kawasaki Brusky 125 di Indonesia menimbulkan beragam reaksi. Di satu sisi, banyak yang menyambut baik keberanian Kawasaki masuk ke segmen skutik yang selama ini didominasi merek lain. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang mempertanyakan keseriusan Kawasaki melalui produk yang mereka hadirkan. Salah satu kritik terbesar datang dari sisi desain. Secara tampilan, motor ini sangat lawak. Desainnya 95% pakai desain Vario, yang mungkin beberapa partnya adalah bikinan AHM. Tapi kita lihat saja beberapa bulan ke depan. Mudah-mudahan sih masih dijual sampai akhir bulan. Mimin pengen lihat satu nongkrong di parkiran. Dan jangan sampai berakhir penuh debu, nggak ada yang doyan. Dari sisi teknologi, Brusky 125 tidak menawarkan sesuatu yang benar-benar baru. Di saat kompetitor sudah menghadirkan berbagai fitur modern seperti panel instrumen full digital, sistem keyless, konektivitas smartphone, hingga fitur keselamatan yang makin lengkap, Brusky 125 tidak mau kalah dengan menghadirkan fitur andalannya yang tidak dimiliki lawan-lawannya, yakni fitur starter pancal. Bagi sebagian konsumen, fitur yang ditawarkan terasa seperti paket teknologi yang seharusnya hadir 10 tahun lalu, yang mana pendinginan masih pakai kipas Mio Karbu, speedometer kabel tahun 2000, tetapi dibanderol harga segitu. Ya wes lah, karepmu. Iya, faktor harga juga jadi sorotan. Bagaimana bisa barang KW seperti ini dibanderol dengan harga yang lebih mahal dari produk aslinya? Apakah ada fenomena seperti ini selain di Indonesia? Dan yang berencana mau beli motor ini patut diperiksa kesehatan jiwanya. Membelinya menggunakan lembaran kertas dengan nominal 10 juta dan 10 miliar yang ditulis menggunakan ballpoint. Beberapa menduga bahwa beliau mengalami gangguan mental. Video hujatan untuk motor ini sudah kami buatkan beberapa waktu lalu. Yang belum nonton bisa kalian klik di kanan atas atau di layar akhir video ini. Nah, di video ini kami akan membahas kenapa Kawasaki tidak memasukkan J125 yang ganteng itu untuk bersaing dengan Honda PCX dan NMAX. Kenapa malah motor bos yang diboyong ke Indonesia? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mari kita mulai. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu kalau ternyata Kawasaki juga punya skutik keren ini, yang dulu juga sempat dapat julukan Ninja Matic. Hal ini karena tampangnya yang sangat mirip dengan Ninja EVI. Tetapi kenapa Kawasaki tidak membuat skutik model seperti ini untuk dijual di Indonesia? Padahal menurut kami, Kawasaki Indonesia sudah sangat pas kalau memasarkan motor seperti ini di Indonesia. Tentunya dengan racikan yang sudah disesuaikan dengan pasar tanah air, sehingga bisa bersaing langsung dengan Yamaha NMAX maupun PCX dari pabrikan sayap kepak, dengan mesin Kawasaki yang digaspol langsung dangak, bukan malah ngikutin Suzuki yang sekarang jadi pelawak. Alasan utama kenapa Kawasaki tidak membawa J125 ke Indonesia kemungkinan bukan soal desain, melainkan strategi bisnis dan harga jual.
Kawasaki Brasky 125 merupakan produk hasil kerjasama dengan Modenas Malaysia yang sudah lebih dulu diproduksi massal dan memiliki biaya produksi yang relatif lebih rendah. Kawasaki sendiri memiliki hubungan erat dengan Modenas melalui kepemilikan saham yang signifikan di perusahaan tersebut. Di sisi lain, Kawasaki J125 merupakan skutik yang dikembangkan untuk pasar Eropa dengan basis teknologi dari Kymco Taiwan. Iya, lagi-lagi bukan ori buatan Kawasaki. Motor ini memiliki spesifikasi yang lebih tinggi, dimensi lebih besar, dan biaya produksi yang tentunya lebih mahal. Jika dipasarkan di Indonesia saat ini, harganya kemungkinan akan berada jauh di atas kompetitornya dan akan sulit bersaing dengan produk Jepang lain yang sudah kuat di pasaran, tapi kurang kuat kalau nyenggol batu di jalan. Tamatlah sudah kisah kami. Selain itu, Kawasaki Indonesia tampaknya ingin masuk ke pasar skutik Indonesia yang sangat gurih ini dengan risiko serendah mungkin, dengan usaha sekecil mungkin, cuma modal doa dan yang penting yakin, karena yang dijual ternyata cuma mocin. Kawasaki Brasky 125 menawarkan harga yang relatif terjangkau menurut Kawasaki dan langsung berhadapan dengan segmen yang volumenya besar di Indonesia seperti Honda Vario 125 dan Yamaha Frigo. Si Frigo yang sebelumnya kurang bagus, setelah lihat Vario sampah ini ternyata Frigo nggak buruk-buruk amat. Dengan kata lain, Kawasaki J125 mungkin lebih keren secara desain dan lebih berkarakter sebagai produk Kawasaki. Tetapi Brasky 125 jauh lebih masuk akal dari sisi biaya, harga jual, dan potensi penjualan. Walaupun kemungkinan cuma bakal jadi pajangan, orang cuma lihat-lihat terus lanjut jalan, dan seperti biasa berakhir di gudang penyimpanan. Yang kesimpulannya, bagi Kawasaki Indonesia, Brasky 125 bukanlah motor yang paling menarik untuk penggemar, melainkan motor yang paling realistis untuk menguji pasar skutik tanah air. Iya, ini cuma tes pasar. Kalau memang laku di Indonesia, bukan tidak mungkin Kawasaki bakal membuat Matic lain. Maksudnya pasang stiker di mocin lain. Oke, sekian video ini dan salam motor lawak. Yang atas bawah kanan kiri semua hasil jiplak, tapi harganya nggak ngotak. Dan kalau dilihat-lihat sekarang sama Suzuki makin kompak.